kami petani Bengkulu. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi dengan pakar cabai di Bengkulu, Pak Ipan Dimas. Kalau di media sosial sudah tidak asing lagi. Pak Ipan Dimas ini adalah salah satu tokoh petani Bengkulu yang biasa sudah berkecimpung di dunia pertanian dari tahun berapa Pak Ipan? Tahun 2004 kayaknya. Ya, oh, dari 2004. Ya. Jadi selain cabai, banyak tanaman yang sudah digolkan sama Pak Ipan. Karena pasar yang ditempuh sekarang itu bukan hanya pasar Bengkulu, tapi sudah sampai ke daerah Jakarta. Sudah dikirim ya Pak Ipan ya? Beberapa melon itu sudah dikirim. Jadi pada kesempatan ini kami ingin tahu apa sih alasan Pak Ipan sehingga memilih cabai keriting lado. Karena beberapa kali tanam cabai, beliau sudah melakukan budidaya banyak sekali cabai, tapi kok balik-balik ke lado. Alasannya apa ini Pak Ipan? Ya mungkin bagi pengalaman lah untuk para petani kita di seluruh Indonesia lah. Mungkin banyak sekali yang mengetahui. Varietas yang sudah kita tanam sudah cukup banyak, dan kebetulan seluruh varietas bibit cabai yang kita tanam itu semuanya kebetulan ya alhamdulillah berhasil dengan cukup bagus. Pertanyaannya kenapa kita masih kembali ke varietas tanaman lado dari Panah Merah? Karena yang pertama kalau sekarang kan lagi banyaknya varietas lokal kan. Yeah. Lokal itu cenderung dia rasanya kurang apa namanya itu kurang pedas. Yeah. Cenderung kalau kami bilang itu agak pahit-pahit gitu kan. Kalau lado rasanya masih bagus dan lebih tahan ke, kalau yang lain itu kan apa namanya sering kena, kalau di musim hujan dia sering kena pitapora kena apa nama itu busuk, patah ranting, rontok daun kayak gitu kan. Kalau di lado dia lebih kuat, lebih tebal kan. Itu dari tonase dia berbobot, buat cabai kita lado lebih berbobot. Yang pernah Pak Ipan alami nih dari sekian banyak tanam cabai, lado itu produksi tertinggi berapa Pak Ipan? Saya pernah mengalami 2,3 per batang. 2,3 per batang. 2 kilo 3 on per batang. Pernah mengalami 2 kilo 3 on ya. Ya, luar biasa. Lumrahnya normalnya itu di 1, lah. 1 kilo lebih sedikit gitu kan. Karena pengalaman kami di beberapa tempat yang kami kunjungi, lado ini kalau sudah 2 kilo itu udah luar biasa. Itu buah atasnya sudah full ya kan. Ya, jadi alasan yang pertama tadi ketahanan Phytophthora, yang kedua berarti dari sisi produksi. Jadi produksi Pak Ipan ini sudah pernah tembus 2,5 kilo per tanaman. Jadi dari populasi 2 hektar. Ini bukan populasi yang cuman 100 batang atau 200 batang, ya Pak Ipan ya? Iya betul. Iya. Jadi itu alasan kuat Pak Ipan untuk berbudidaya cabai lado. Selain itu mungkin kalau dari sisi pasar nih, kalau kita panen cabai lado ini animo di pasar itu seperti apa dibanding dengan cabai-cabai lokal? Jelas dia satu daya simpan ya. Vertikal hibrida dia daya simpannya itu bagus. Seperti kemarin kita tanam cabai-cabai lokal untuk pengiriman jarak jauh. Jangankan jarak jauh ya, dari kita dari tempat kita ke pasar lokal aja udah beberapa malam aja udah lembek deh kan. Kalau lado bisa sampai 5 malam aman ya kan. Jadi pengiriman misalnya Bengkulu ke Padang misalnya kan masih aman deh kan. Jadi dari segi warna juga, kalau buah awal biasanya masih masuk ke giling kan. Jadi mereka yang pelaku usaha giling cabai itu sangat senang dengan lado. Dia selain warnanya bagus, kental deh kan, katanya cabai gilingnya bagus. Tidak encer kayak gitu. Itu kalau dari sisi pasar. Nih kalau dari sisi budidaya ini, selain ada nggak kira-kira yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan budidaya cabai biar para petani lain juga tahu nih apa sih yang harus kita tingkatkan
apa sih amunisi yang harus kita kasih sehingga cabai ini bisa berproduksi seperti Pak Ipan sampaikan tadi 2,5 kilo tadi. Mungkin ada trik-triknya nih. Iya, bagi-bagi sedikit lah pengalaman. Yang jelas itu untuk awalannya pupuk ya, pupuk apa namanya itu, pupuk dasar kata orang itu kan. Pupuk dasarnya itu sebaiknya kita memperbanyak penggunaan pupuk kandang kayak gitu kan. Semakin banyak, kalau pupuk kandang tidak ada ukuran kan, semakin banyak kita gunakan pupuk kandang itu bakal semakin bagus seperti gitu kan. Dikombinasi dengan pupuk kimia. Terus bedengan harus diusahakan kalau datanya rendah minimal kan tinggi kan, paling setidaknya 40 sampai 50 cm ketinggian. Selain itu pH tanah yang nggak kalah penting kan, harus bagus, pH tanahnya harus bagus supaya pupuknya itu semuanya terserap seperti itu, Pak. Oke. Kalau dari misalnya nih, itu tadi dari sisi perlakuan pupuk kandang. Ya. Kalau biasanya untuk pupuk dasar yang paling didominasi itu kalau untuk biasanya standar Pak Ipan apa sih? Apa N, P, atau K-nya itu apa semuanya berimbang atau ada kunci-kunci lain? Kalau saya apa namanya itu perbandingannya N, P dan K itu 1:2. Kan kalau 1 kilo ZA, 2 kilo KCL, 2 kilo TSP seperti itu kan. Oke. 1:2. Oke. Selain unsur itu, mungkin ada unsur tambahan lain yang bisa kita tambahkan. Mungkin ada boron, ada unsur-unsur mikro lain yang biasanya ditambah di dasar ada nggak? Betulnya kalau sekarang macam-macam produk pupuk itu udah terlalu banyak, dan semuanya juga pada bagus semua, jadi petani pada bingung memilih. Benar. Jadi, enggak juga sebetulnya, kalau masih kecil bisa kita tambahkan umur apa itu namanya di masa pertumbuhan NPK bisa. Kalau pupuk belum terlalu mahal dulu kita gunakan biasanya kan KNO3 kan, KNO3 merah sama Ultradap kayak gitu kan. Tapi sekarang kan pupuk kan jauh melambung tinggi, jadi untuk biaya pupuk yang bagus-bagus itu terlalu tinggi untuk produksi kita kan. Jadi ya seperti yang kita lihat sekarang ini cuman NPK aja. NPK, terus setelah buah kita ganti yang kandungan NPK-nya yang kandungan N-nya lebih rendah gitu kan, K-nya lebih tinggi. Kayaknya cukup seperti itu aja kan. Kalau kita lihat ini masih sangat-sangat berpeluang naik lagi nih. Ini perkiraan kita nih ya. Kalau melihat tanaman Pak Ipan ini bisa, ya kami berdua ini bisa hilang nih. Tinggi 180 aja bisa hilang ya, kalau kita lihat dari pertumbuhannya. Nah ini Pak, sekarang kan yang paling menjadi momok di petani kita itu virus. Jadi mengapa petani kita banyak lari ke cabai yang tahan virus? Mereka akhirnya cari-cari nih, apa cabai-cabai yang tahan virus. Ini mungkin ada trik-triknya enggak? Karena kami lihat dari hamparan 2 hektar ini ya virus bisa dihitung jari lah, masih 98% itu normal. Mungkin ada triknya enggak nih, bisa dibagi sama kawan-kawan tani kita? Kalau virus sebetulnya varietas cabai apa aja kawan-kawan kita tanam bibit yang udah tahan virus, terus diikuti oleh kawan-kawan di daerah lain, mereka banyak komplain, Pak, kenapa yang kami tanam ikut bibit Bapak katanya kena virus kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, apa sih kerajinan kita aja, kerajinan kita namanya merawat tanaman itu minimal di usia dari semayan sampai ke 1,5 bulan itu harus rutin pengobatan. Saya nggak bilang namanya cabai ini bukan racun ya. Saya bilang kalau bahasanya biar enak diomong itu obat. Jadi kalau orangnya mau kemana Pak? Mau jangan ngeracun cabai, ya. Jangan ngeracun ya. Kayak gitu, kan? Jadi kalau ngeracun itu istilahnya mau makan aja takut kita ya. Jadi kita karena racun. Obat. Jadi harus rutin aja. Oke. Harus rutin. Kita perhatikan perkembangan di lapangan. Kalau misalnya serangan keritingnya atau virusnya itu meningkat, mungkin obat tersebut apa kita mix gitu kan, apa sekali semprot sampai 2 sampai 3. Memang awalnya sedikit boros ya, tapi karena jumlah tanaman kita walaupun luas,
Tapi dengan usia 1,5 bulan ke bawah itu kan volume semprotnya kan belum begitu banyak. Ya. Jadi biarpun menggunakan obat yang Mahal bagus, pun yang masih, mahal-mahal iya. pun Masih terjangkau lah masih ya. terjangkau, masih intinya kita puas dengan tanaman gitu kan. Ada nggak rahasia bahan aktif nih? Ya mungkin yang bisa dibagi nih. Rahasia bahan aktif yang biasa dipakai apa? Karena pasti ada rahasia. Oh enggak, seluruhnya itu sama. Iya, Ya, iya, sama, iya. bagus semua. Dari yang murah, yang mahal bergantian itu semuanya bagus. Itu tingkat rajinnya aja, tingkat kerajinan kita aja. Jadi paling inti itu sebenarnya rajin. Rajin, Walaupun mahal, kalau kita pakainya sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya percuma juga ya Pak Iwan ya. Apalagi yang racun yang obat yang biasa-biasa aja, kalau kurang kurang rajin ya kayak gitu. Jadi Kadang kawan nyemprotnya mau rajin setelah tanaman udah terlanjur buah. banyak yang kena virus, baru sibuk mau ini kan, mau pencegahan, mau mengobati. Bagusnya ya itu pencegahan. Selagi tanaman kita masih sehat, kita harus betul-betul sangat rajin gitu kan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, diskusi kami dengan Pak Ipan untuk sementara. Nanti akan berlanjut nih Pak